Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kanal Kong melihat hidup dari sudut yang berbeda. Tadi pagi saya menemukan satu posting dari seorang teman tentang tahu bacem. Tiba-tiba dalam situasi seperti ini, dimana kita semuanya rasanya makan itu menjadi sebuah kendala juga, karena bisa jadi selera kita tidak begitu bagus untuk saat-saat ini, karena ada gejala-gejala flu dan sebagainya. Kemudian makan buah, itu bisa menjadi solusi juga, karena ketika mulut kita tidak menerima makanan-makanan biasa yang kita konsumsi, makan buah itu bisa menjadi pemecahan masalah ya, di menumbuhkan selera. Apalagi dalam buah kan banyak vitamin ya, sehingga imunitas tubuh kita itu bisa terjaga. Lalu bagaimana dengan tahu? Tahu ini unik ya, bukan masakan asli Indonesia, tofu gitu, tofu. Kalau tempe iya, tapi kalau tofu bahannya beda, bahannya sama tapi pemrosesannya juga berbeda dan sudah menjadi bagian tak terpisah dari kuliner di Indonesia, sehingga berbagai masakan menggunakan tahu, yaitu podok tahu, tahu campur, tahu lamongan, tahu tek-tek, tahu berontak, tahu radikal, tahu apalagi combro. Pokoknya kreativitas masyarakat kita di dalam menciptakan kuliner ya, walaupun bukan asli Indonesia, itu luar biasa ya, terbukti dengan berbagai macam penganan yang dari tahu itu. Jadi tahu tidak hanya dipakai untuk bagian dari menu masakan, tetapi juga sebagai snack misalnya ya. Jadi tahu yang diiris-iris panjang kemudian digoreng, steak tahu seperti itu kan ya. Nah, adapun dengan bacem tahu ini unik ya, unik. Tadi saya dapat resepnya di teman saya yang membagi resep, seorang insinyur ITB. Tapi dia membagi resep tentang tahu, dan tiba-tiba saya kok pingin ya muka-muka aja ada yang nganterin. Apalagi dalam isoman seperti ini ya. Tahu bacem ya. Konon teman saya yang ikut membaca postingan saya tadi tertarik juga, jadi pengen ya, itu rasanya kalau jam segini dingin-dingin begini ada bacem tahu yang kenyil-kenyil gitu ya, anget-anget. Nah itu enak sekali memang, tanpa nasi juga nggak masalah ya, di gadon, istilahnya gadon. Dan konon ada kandungan-kandungan yang bisa meningkatkan imunitas kita. Nah, ini kembali lagi pada topik utama yang sebetulnya ingin saya bawa dengan
ya kan pagi ini itu sebetulnya ngobrol tentang lifestyle, lifestyle gaya hidup ya, gaya hidup. Kalau seperti saat ini kita ngomong gaya hidup itu sebetulnya menjadi masalahnya itu adalah untuk hidup saja susah, masanya kenapa harus bergaya kan gitu ya. Ada lagi yang orang yang kakean gaya lalu menjadi susah. Jadi gaya hidup yang kita bentuk di dalam sehari-hari itu kan pilihan. Kita bisa memilih gaya yang cocok dengan kepribadian kita. Ya, ada yang memilih hidup dengan serba sempurna, perfect, tapi ada yang apa adanya, ya, ada yang ya apapun yang kita pilih, intinya adalah bahwa setiap orang ingin menemukan makna bagi hidupnya dengan cara-cara yang dia pilih, ya. Dan perjalanan menemukan lifestyle yang cocok bagi diri sendiri itu ya memang tidak lewat jalan yang pendek, tapi melalui jalan yang panjang, karena perjalanan waktu itulah yang memberikan pelajaran. Ternyata cara hidup yang konsumtif itu selain tidak efisien juga tidak sehat, ya. Seperti itu. Jadi akhirnya orang menemukan kesadaran dari apa yang dia lakukan dalam menjalani kehidupan, yaitu bahwa kesadaran tentang bagaimana gaya hidup yang dipilih. Nah, gaya hidup tentu tidak hanya semata-mata mengacu pada kebutuhan fisik, tapi juga tuntutan emosional, ya, aktualisasi diri, dan kebermaknaan di dalam kehidupan sebagai sebuah sosok. Nah, mungkin yang akan memberikan ketenteraman di dalam diri tiap orang adalah bahwa ketika apa yang dia lakukan itu bermakna dalam artian bahwa dia telah bisa memberikan sesuatu bagi orang lain, makhluk lain, lingkungan, atau dalam skala yang luas mungkin negara dan sebagainya, ya. Tetapi tidak juga berarti harus mengabaikan diri sendiri. Nah, aktualisasi diri itu nampaknya dalam situasi yang seperti ini itu menemukan bentuknya dalam perilaku sosial, membantu sesama. Saya melihat beberapa tempat yang menyediakan makanan gratis, membagi makanan gratis, seperti itu. Orang tidak lagi mengukur berapa banyak yang dia keluarkan, tetapi seberapa banyak yang bisa disumbangsihkan. Jadi kita rasanya merasa agak aneh, ya, ketika di dalam situasi yang semua orang serba sulit, tiba-tiba dia masih juga memanjakan selera-selera hedonistiknya, entah dalam pesta, dalam yang terang-terangan justru melanggar protokol kesehatan. Nah, itu
Kenapa harus itu yang dilakukan? Bukankah banyak hal yang lain yang lebih memberi makna? Apakah itu tuntutan prestise atau kamu untuk menjaga relasi yang akhirnya juga tidak bermakna? Karena apa? Jangankan untuk berkumpul, ya, bertemu, ya. Keluar rumah saja sudah tidak mungkin, semuanya serba virtual, semata-mata untuk menjaga keselamatan tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain. Jadi sahabat-sahabat kita dengan menemukan kesederhanaan dalam gaya hidup kita, itu sesungguhnya kita telah memberikan sebuah makna bagi kita sendiri, bagi orang banyak juga, ya, dengan cara-cara yang lebih berarti. Ya, gaya hidup yang kita bangun dalam keseharian, kita lewat aktivitas-aktivitas berkreasi, ya, membaca, menulis, itu sebetulnya sangat banyak sekali yang belum kita eksplorasi, yang masih membuka kesempatan kita untuk mengeksplorasi potensi yang sesungguhnya tersembunyi. Nah, suatu saat ketika semuanya sudah selesai, ya, itu bisa jadi menjadi sebuah investasi, catatan-catatan yang kita buat selama masa sulit ini, seperti itu, ya. Bahkan ada yang mengabadikan dalam sketsa-sketsa, coretan-coretan, pensil dan sebagainya. Ketimbang kita menggunakan apa yang kita punya itu untuk sesuatu yang tidak signifikan, maka investasi yang berupa catatan-catatan ini nanti suatu ketika bisa menjadi sebuah catatan, ya, sebuah aset juga. Contohnya begini, memang semuanya sekarang serba digital, ya, kita bisa memotret, bisa membuat video, tapi mereka yang mempunyai talenta dengan tangannya untuk membuat sesuatu yang manual, itu rasanya punya makna dokumentatif yang historis. Kalau Anda menggemari seni lukis, Anda akan bisa melihat karya-karya lukisan yang menggambarkan suatu situasi sulit yang digambarkan oleh pelukis-pelukis waktu itu, entah dengan pensil, dengan arang, dengan cat. Ya, tentu saja pada waktu itu memang belum ada digital, tetapi bahasa manual itu memang akan berbeda dengan potret yang hasil digital. Ya. Kembali lagi pada lifestyle, gaya hidup yang kita ciptakan tidaklah harus mencerminkan kemewahan, ya, karena di dalam kesederhanaan justru muncul ke nilai tertentu, ya. Orang akan satu saat rindu pada sesuatu yang sifatnya natural, alami, entah itu dalam takaran benda-benda maupun dalam takaran sikap, ya, dalam tataran kata-kata maupun dalam tataran retorika, ya. Demikianlah
catatan pagi hari ini tentang lifestyle, ya, yang setiap orang sadar atau tidak dia menciptakan lifestyle yang sesuai dengan kepribadiannya sendiri, dan bisa jadi pelan-pelan dia akan menyempurnakan atau merubah atau mengganti. Itu tidak masalah, karena sejauh itu memberi makna yang lebih baik, tentu pilihannya menjadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.